Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang baik yang setia hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, juga Radio Tuah FM Riau, lantas Radio Madidah Ceruban dan Radio Mas FM Solo. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung berkaitan dengan tema kita, Akidah Jalan Lurus, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita ajak pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Abdullah Hafizahullah Ta'ala, belum merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah atas waktunya. Barakallahu fiik. Sebagaimana biasa Ustaz, di pembukaan ini kita minta berupa kalimat pembuka nasihat Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin membacakan salah satu di antara nasihat dari sebagian guru kami. Beliau adalah Dr. Sulaiman bin Salimullah Hafizahullah Ta'ala, berkaitan dengan sebab bertambahnya orang-orang yang terpapar virus corona di akhir-akhir ini. Ini adalah nasihat untuk kita semuanya, insyaallah. Beliau menyebutkan 3 sebab tersebut, dan ini semuanya adalah dengan izin Allah. Yang pertama adalah apa yang disebarkan oleh sebagian orang yang lemah akalnya, kata beliau, atau orang yang buruk maksudnya, bahwasanya virus ini tidak ada sebenarnya, dan bahwasanya ini adalah muamarah atau konspirasi. Maka kata beliau, ini adalah kesombongan terhadap kenyataan, padahal virus ini sudah menyebar dan sudah banyak orang yang menjadi korban. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua yang beliau sebutkan, adanya sebagian orang yang mereka membenarkan kebohongan ini. Bahkan yang kedua adalah apa yang disebarkan oleh sebagian, bahwasanya virus ini adalah bukan sesuatu yang berbahaya, dan bahwasanya dia adalah seperti flu biasa dan yang semisalnya. Maka kewajiban kita adalah tidak membenarkan hal yang semacam ini, dan tidak pula berpartisipasi dalam menyebarkannya. Dan hendaklah, kata beliau, kita mengambil info-info seperti ini dari pihak-pihak yang memang mereka memiliki yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab bertambahnya korban, kata beliau, adalah sebagian manusia mereka tidak mempedulikan lagi dan tidak memiliki perasaan ya bahwasanya dia itu adalah orang yang mendapatkan atau orang yang bertanggung jawab untuk perkara ini. Artinya merasa dia bukan orang yang bertanggung jawab sehingga dia tidak peduli. Padahal kata beliau kewajibannya adalah secara syariat, ya, dipandang dari sisi syariat bahwasanya dia berkewajiban untuk iltizam, yaitu disiplin dalam
melakukan berbagai cara yang dengannya dia menjaga dirinya dan orang lain dari tersebarnya virus ini. Ini semua dilakukan ta'atan lillahi wa li rasulihi, dilakukan karena taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Thumma liwulatil amr, demikian pula untuk mentaati pemerintah kita. Dan kemudian yang selanjutnya selain itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada pemerintah. Wajtinaban lil adhiyah wal idrar bil mu'minina wal mu'minat, dan juga untuk menjauhkan diri kita dari menyakiti dan memudarati orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Dan ini kata beliau, alladzi huwa min kabairidz dzunub, padahal memberikan mudarat kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Wali'annahu la yatimmul qiyamu bi ba'dil wajibat illa bidzalik, dan karena tidak mungkin bisa melakukan sebagian kewajiban kecuali dengan yang demikian. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi wajib, dan sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka dia adalah sesuatu yang wajib. Maka ini adalah tentunya nasihat untuk kita semuanya, dan itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada awal acara kali ini. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakumullah khairan atas nasihat yang berbagai, semoga bermanfaat saya. Ya. Pemirsa Farwa TV, sekarang kita masuki sesi untuk tanya jawab live interaktif. Bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Biasa sudah ada pertanyaan yang masuk dari media sosial. Ini ada pertanyaan dari, kita bacakan saja. Ada pertanyaan dari Ibu Wayan di Jawa Barat. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan adanya pendapat beberapa orang yang mengatakan takdir bisa dirubah dengan doa? Bagaimana dengan kematian? Apa bisa dirubah dengan doa? Itu yang pertama, Ustaz. Ada yang kedua, menurut usul fikih, sunnah bila dikerjakan dapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi dalam Al-Quran surat 5 waktu termasuk sunnah Nabi. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik, untuk yang pertama tentang bahwasanya takdir bisa dirubah dengan doa, sebagaimana dalam hadis. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qadara illa doa, tidak menolak takdir kecuali doa. Apa yang dimaksud dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ini? Padahal kita mengetahui bahwasanya takdir sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah selesai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan tinta telah kering, menunjukkan bahwasanya takdir yang Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam Lauhul Mahfuz ini sudah tidak berubah, sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang terjadi sekarang ini tidak keluar dari apa yang sudah Allah tulis sebelumnya di dalam Lauhul Mahfuz. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa du'a, maka maksud beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa doa ini adalah termasuk sebab berubahnya satu keadaan ke keadaan yang lain, berubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Contoh misalnya orang yang sakit, maka ini bisa berubah keadaannya menjadi orang yang sehat dengan sebab doa. Sakit kemudian dia mengatakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Kemudian Allah mengabulkan doanya dan dia menjadi orang yang sehat. Maka berarti doa ini menjadi sebab berubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Keadaan yang pertama termasuk takdir Allah, dan keadaan yang kedua juga termasuk takdir Allah. Itu sudah
baik keadaan yang pertama maupun keadaan yang kedua tadi. Bahkan doa yang diucapkan oleh orang tadi juga termasuk takdir Allah. Sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa doa. Wallahu alam. Pertanyaan secara usul fikih, Ustaz, yang katanya sunnah bila dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi dalam Al-Quran solat 5 waktu termasuk sunnah Nabi. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Taib. Jadi kalimat sunnah atau kata as-sunnah ini ada beberapa pengertian. Kalau dilihat dari istilah para yang dimaksud dengan sunnah adalah apabila dikerjakan seseorang mendapatkan pahala dan kalau tidak dikerjakan dia tidak berdosa. Contoh misalnya sunnah rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah, atau sholat duha, atau puasa Senin dan juga Kamis, maka hukumnya yang semakna dengan ini adalah mustahab. Ini maknanya sama, mandub atau mustahab atau sunnah. Ini menurut istilah para fuqaha. Dan terkadang sunnah maknanya adalah hadis. Ya, seseorang mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah. Maknanya adalah hadis. Ya, sunnah adalah hadis. Nah, terkadang sunnah ini lebih umum daripada hadis, mencakup Al-Quran dan juga hadis. Itu adalah masuk semuanya dalam sunnah. Misalnya Nabi mengatakan alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Apakah hanya hadis Nabi SAW saja? Jawabannya tidak. Masuk di dalamnya Al-Quran, ya, masuk di dalamnya hadis. Karena sunnah di sini lebih umum daripada hanya sekedar hadis. Dia adalah tariqatun Nabi SAW, jalannya Nabi SAW. Karena sunnah secara bahasa adalah jalan. Sunnatun Nabi maksudnya adalah jalannya Rasulullah SAW. Dan jalan Rasulullah SAW tercantum di dalam kitabullah dan juga hadis. Jadi dilihat, ya, tidak ada pertentangan di antara istilah-istilah ini. Kita melihat ini konteksnya apa. Ya, kalau seorang fuqaha, seorang faqih sedang menjelaskan permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma', berarti maknanya hadis. Ya, tapi kalau kita memahami hadis Nabi tadi, alaikum bisunnati, maka maksudnya adalah ini adalah agama secara keseluruhan, atau mengatakan bahwasanya jenggot ini termasuk sunnah Nabi. Apa maknanya? Berlaku Nabi SAW. Ya, ini adalah bukan maksudnya adalah jenggotnya hukumnya sunnah, tidak, tapi dia termasuk ya ajaran Nabi SAW. Ya, Allahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustaz jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Ada dari Ummu Aryu di Pecat. Apa hukumnya memakai sajadah yang ada gambar Ka'bah atau Masjid Nabawi, Ustaz? Seorang muslim dituntut untuk khusyuk di dalam sholatnya, ya, dan ini adalah sifat orang yang beriman, bahwasanya mereka fi sholatihim khashi'un, mereka di dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk, konsentrasi, mengingat Allah SWT. Dan di antara hal yang membantu seseorang untuk khusyuk di dalam sholatnya adalah jangan sampai di depannya ini ada sesuatu yang mengganggu dia. Termasuk diantaranya adalah gambar-gambar. Ya, ini bisa mengganggu konsentrasi seseorang, bisa menjadikan seseorang tidak khusyuk di dalam sholatnya karena melihat di situ ada gambar Ka'bah atau gambar Masjid Nabawi atau gambar-gambar yang lain. Maka seseorang menggunakan sajadah yang polos, yang tidak ada gambarnya sama sekali, ini tentunya lebih diutamakan. Nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan
Sudah ada telepon yang masuk, kita coba sapa. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, terputus Ustaz. Kita maaf. Ya, baik. Kita bacakan saja soal berikutnya, ada dari Bu Riris di Temanggung, Ustaz. Ustaz, ada seorang teman saya mau pindah ke agama Kristen. Apa yang bisa saya nasihatkan kepadanya, Ustaz? Syukran jazakallah khairan. Allah musta'an. Ya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah SWT menguatkan kita di atas Islam. Ya, di antara doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, di zaman seperti ini di mana banyak pemikiran-pemikiran menyimpang, pemikiran-pemikiran jahat yang bisa menggoyahkan iman seorang muslim. Taib, yang bisa kita nasihatkan kepada orang yang demikian, yaitu ingin berpindah ke agama lain, atau dalam bahasa kita adalah murtad. Iya. Maka kita ingatkan dia. Ya, kita ingatkan dia, dan kita yakin bahwasanya hidayah di tangan Allah, cuma kita bisa mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, semoga yang namanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita ingatkan, semoga dia sadar dan mau rujuk dari niatnya tadi. Kita ingatkan tentang apa? Kita ingatkan bahwasanya Allah di dalam Al-Quran sudah menyatakan, dan dia adalah Rabbul Alamin, dan dialah yang memiliki jannah dan juga neraka. Dia telah mengabarkan bahwasanya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Kalau di sisi manusia benar yang menyampaikan dia kepada surga, dan Allah menyampaikan bahwasanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, selain agama Islam umum, pokoknya dia selain agama Islam, termasuk di antaranya adalah, dan yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Termasuk di antaranya, seandainya di sana masih ada ajaran agama yang dibawa oleh seorang Nabi sebelum Rasulullah SAW, maka setelah Rasulullah SAW, agama tersebut termasuk agama yang batil, yang tidak boleh kita ikuti. Seandainya mereka mengatakan kami juga pengikutnya seorang Nabi, yaitu Nabi Isa, kita katakan itu benar di zaman beliau. Ya, tapi setelah kedatangan Rasulullah SAW, maka agama yang diterima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama selain itu, baik agama yang memang tidak ada asalnya, bukan ajaran Nabi, ataupun itu adalah ajaran Nabi tapi sudah berlalu, maka ini semuanya masuk dalam agama yang batil, yang tidak diterima oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Di nafsi walladhi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Ya. Beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, adalah orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ya, meskipun mereka dulunya mengaku mengikuti Nabi Musa atau mengikuti Nabi Isa alaihissalam, tapi kalau sekarang sudah mendengar meninggal dunia dan tidak beriman dengan beliau, maka tempat kembalinya adalah neraka.
Dan Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, musyrikin, maka mereka berada di dalam jahannam, kekal di dalamnya. Mereka lah orang-orang yang terjelek atau manusia yang terburuk. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Maka antum nasihatkan ya tentang ayat-ayat dan juga hadis ini, sampaikan kepadanya, semoga Allah SWT memberikan hidayah dan dia mengurungkan niatnya untuk murtad. Dan di dalam ayat Allah mengatakan, wa may yartadida minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia meninggal dunia dan dia dalam keadaan kafir, maka mereka lah orang-orang yang batal amalannya di dunia maupun di akhirat, dan mereka adalah penduduk neraka kekal di dalamnya. Taib. Kalau dia biasanya mereka ini orang-orang yang seperti ini yang mereka inginkan dunia saja. Ya, mungkin ingin menikah dengan seseorang yang dia cintai karena ingin terus bersamanya sehingga dia rela untuk meninggalkan agama. Terkadang maksudnya adalah ingin uang atau ingin harta, diiming-iming oleh harta. Maka ingatkan bahwasanya itu semua akan hilang dan dia akan segera meninggal dunia. Belum tentu ketika dia murtad kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Seluruh rezeki ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia meninggal dunia belum mendapatkan dunia tadi, dia sudah kehilangan agamanya dan dia belum mendapatkan dunia yang dia inginkan. Maka ini rugi dunia dan juga akhirat. Kita ingatkan, ya demikian kita sampaikan dan kita doakan, kita selipkan dalam doa kita, semoga Allah menguatkan hatinya, memberikan hidayah kepadanya. Kalau memang kita perlu untuk memberikan sesuatu kepadanya supaya dia mempertahankan agamanya, maka ini kebaikan dari kita. Membantunya misalnya, mungkin dia dalam keadaan kekurangan, kekurangan sehingga ingin masuk dalam agama Kristen misalnya. Kita berikan sesuatu, semoga ini menguatkan hatinya. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, sudah ada telepon yang masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa di mana? Ini dari Ibu Miftah di Kalimantan. Silakan Ibu. Iya, Ibu Miftah di Kalimantan. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Ini mau bertanya Ustaz. Kan bawa anak sholat ke masjid. Terus anak saya itu saya taruh di samping. Terus kata yang di samping saya, ini anak-anaknya ibu kan laki-laki, katanya memutuskan saf begitu katanya. Jadi kamu sana aja di pinggir supaya nggak ada yang terus di dekat dinding gitu. Itu benar apa enggak ya? Cukup Ibu. Iya, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Mita di Kalimantan. Silakan Ustaz. Ini masalah akidah ya? Masalah fikih saja. Baik. Ya memang kalau itu di bawah umur 7 tahun, maka ini memutuskan soft. Iya. Jadi kalau kurang dari 7 tahun kita pinggirkan saja, jangan kita taruh di soft gitu. Tapi kalau lebih dari itu enggak memutuskan soft. Iya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya ada dari saudara Ucan di Gorontalo. Ustaz, bagaimana caranya agar iman kita ini tidak turun? Iya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan.
Berarti kalau kita ingin tidak berkurang keimanannya, yang pertama adalah kita jauhi kemaksiatan. Karena kemaksiatan inilah yang akan mengurangi iman seseorang. Kemaksiatan dengan berbagai jenisnya, baik yang merupakan dosa besar ataupun dosa kecil, maka ini memiliki pengaruh tersendiri dalam keimanan kita. Semakin banyak seseorang melakukan dosa dan semakin besar kadarnya, maka ini akan semakin mengurangi iman seseorang. Kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan berbagai sebab yang bisa menambah keimanan kita, dan ketaatan secara umum dia akan menambah iman seseorang. Kemudian secara terperinci di antara ketaatan yang bisa menjadikan iman seseorang kuat dan semakin bertambah, yang pertama adalah menghadiri majelis ilmu. Ya, menghadiri majelis ilmu, karena ketika seseorang menghadiri majelis ilmu, dan yang dimaksud dengan majelis ilmu di sini adalah bukan sembarang majelis ilmu, bukan ya. Sembarangan saja. Iya, tapi majelis ilmu yang disampaikan oleh asatidzah Ahlussunnah. Karena di sana ada banyak majalis yang bukan yang menyampaikan bukan termasuk Ahlussunnah. Sehingga penuh dengan guyon, penuh dengan canda, gitu. Ya, canda. Tidak ada di situ sesuatu yang bisa menambah keimanan seseorang. Ini jangan dihadiri yang demikian. Kita hadiri majelis yang benar-benar disampaikan di dalamnya ilmu agama. Ma qala Allah wa qala Rasul, apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka ini akan, insya Allah akan menjadi sebab bertahannya keimanan kita, bahkan bisa bertambah. Mungkin seseorang berangkat dari rumahnya dalam keadaan lemah semangat, ya, lemah untuk hidup misalnya. Tapi ketika dia datang ke majelis ilmu, kemudian dibacakan misalnya firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ingat kembali bahwasanya anak di sini untuk beribadah, ya, bukan untuk dunia ini, tapi untuk beribadah kepada Allah. Ketika seseorang di rumahnya mendapatkan musibah, datang ke majelis ilmu, dibacakan oleh ustaz, ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidaklah menimpa musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Akhirnya dia menyadari, oh ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Akhirnya pulang dari majelis ilmu dalam keadaan dia tegar, dalam keadaan dia bersabar, kembali semangat untuk hidup. Ini diantara faedah menghadiri majelis ilmu. Bayangkan seandainya seseorang menyempatkan dirinya setiap pekan untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Dan tentunya ini kalau dalam keadaan normal, tapi kalau dalam ya tidak normal seperti ini, ya kita bisa mendengarkan di TV misalnya seperti ini, atau di YouTube, ya, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh asatidzah Ahlussunnah. Ini diantara caranya. Kemudian yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran. Ya, mentadabburi Al-Quran, yaitu dengan berusaha untuk memahami firman Allah. Dan ini dengan cara kita kembali kepada ucapan-ucapan para salaf dan juga tafsir yang telah ditulis oleh para ulama Ahlussunnah. Kita berusaha untuk memahami maknanya lebih dalam. Kemudian kita memikirkan dan berusaha untuk memahami apa yang Allah SWT sampaikan di dalam Al-Quran. Ini berpengaruh besar terhadap keimanan seseorang, akan menjadikan dirinya lebih dekat dengan Al-Quran, menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah SWT. Ya, ketika seseorang membiasakan dirinya untuk mencermati apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Misalnya ketika dia membaca firman Allah, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah SWT dialah yang Maha Esa. Esa dalam hal apa? Dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya,
dalam nama dan juga sifatnya. Berarti Allah SWT dialah yang mencipta, tidak ada yang mencipta selain Allah. Dialah yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Berarti ana tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Baik doa, istighatsah, nazar, menyembelih, tidak boleh serahkan kepada selain Allah. Berarti dia berusaha untuk memahami apa yang dia baca. Satu ayat saja kalau kita tadabburi dengan baik, maka ini pengaruhnya besar dalam diri seseorang. Daripada seseorang membaca satu halaman, dua halaman tanpa ada tadabbur, maka seseorang membaca satu ayat, dia ulang dan dia tadabburi, itu lebih berpengaruh dan terhadap keimanan dia daripada membaca dua halaman dari mushaf dan dia tidak mentadabburi isinya. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, di antara hal yang menambah keimanan seseorang adalah tafakkur di dalam ciptaan Allah SWT. Memikirkan ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, yang dengan mudah kita melihatnya. Kita melihat ke atas, kita melihat langit, dan ke bawah kita melihat bumi, dan di sekitar kita melihat gunung, melihat hewan yang berbagai rupa, berbagai jenis. Maka kita kalau memperhatikan itu semuanya akan menyadari bahwa Allah SWT tidak menciptakan itu dalam keadaan sia-sia. Itu semua menunjukkan ilmu Allah yang maha luas, menunjukkan tentang qudratullah, kekuasaan Allah yang luar biasa, menciptakan langit berupa bangunan sebesar itu tanpa adanya, dan tidak ada katakan bumi dengan sifat yang sangat pas untuk kehidupan manusia. Dan bisa seseorang memperhatikan dirinya sendiri. Dia melihat kepada dirinya sendiri. Kalau biasanya dia melihat yang lain, sekarang lihat kepada dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Karena biasanya kita kan melihat ke yang lain terus. Jarang kita melihat pada diri sendiri. Lihat bagaimana Allah menciptakan diri kita sendiri. Tuh, melihat kaki antum, melihat bagaimana Allah menciptakan diri antum sedemikian sempurna. Orang yang membiasakan dirinya memikirkan ciptaan Allah SWT, maka insya Allah akan banyak bertambah keimanannya. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah ulil albab, mereka adalah orang-orang yang berakal, mereka adalah orang-orang yang memperhatikan ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perselisihan atau perbedaan siang dan malam, pergantian siang dan malam, ini ada tanda, ada ayat menunjukkan tentang kalau kita mentadabburi atau mentafakuri penciptaan langit dan juga bumi dan pergantian siang dan malam, akan kita dapatkan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan hanya ayat, tapi ayat, banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang mendapatkan hal tersebut? Ulul albab. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki akal. Dan masing-masing kita punya akal. Ya, tapi siapa di antara kita yang menggunakan akal sebagaimana mestinya? Ya, Allah ciptakan untuk kita akal ini, di antaranya adalah untuk mentadabbur, untuk mentafakuri ya ciptaan Allah SWT. Dan lihat bagaimana Allah SWT ketika menceritakan tentang ulul albab ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ketika mereka tafakkur, ya mereka mengatakan, ya Allah, yang Engkau tidak menciptakan ini semua dalam keadaan batil. Semuanya ada manfaatnya, semuanya ada hikmahnya.
Ya, berdasarkan itu semua diciptakan oleh Allah berdasarkan ilmunya yang maha luas, berdasarkan hikmahnya. Ini baru kita saja, ternyata saudara kita atau manusia yang lain yang jumlahnya tak terhingga, Allah juga yang menciptakan seperti ini. Berarti Allah memperhatikan kita, memperhatikan antum, memperhatikan yang lain. Betapa luasnya ilmu Allah. Dan semuanya diurus oleh Allah SWT. Ini menjadikan seseorang bertambah keimanannya. Itu beberapa perkara yang insya Allah bisa menjadi sebab bertambahnya iman seseorang. Wallahu a'lam. Masyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Ustaz, sudah ada telepon yang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Bapak Solihun di Malang. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz, yang pertama, bagaimana hukumnya tahlilan di malam Jumat dalam rutinan itu? Ya. Terus yang kedua. Ya, yang kedua Bapak. Yang kedua, bagaimana mendoakan orang tua yang sudah meninggal, ibu dan bapak? Ya. Cukup Bapak? Ya, cukup. Ya, terima kasih Bapak Solihun di Malang. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Iya, acara ini yaitu acara tahlilan yang dimana dikumpulkan atau berkumpul beberapa orang di malam Jumat, kemudian melakukan beberapa ritual, diantaranya adalah membaca surat Yasin, ya. Atau kemudian juga berdoa bersama atau membaca la ilaha illallah berapa kali misalnya. Maka ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya ibadah ini tauqifiyah. Artinya kita terima jadi dari Rasul kita, orang yang telah diutus oleh Allah SWT kepada kita. Karena beliau SAW diutus untuk kita semuanya. Di antara yang beliau bawa adalah tata cara ibadah. Allah SWT tidak akan menerima amal ibadah dari kita kecuali amal ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mengamalkan sebuah ibadah ya yang diajarkan oleh Nabi SAW dan kita ikhlas dalam melakukannya, maka terpenuhi dua syarat diterimanya ibadah. Tapi kalau kita melakukan sebuah ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi, meskipun kita ikhlas dalam melakukan ibadah tadi, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Apa gunanya diutus Rasul kalau kita membuat sendiri ibadah-ibadah tadi? Tidak mencontoh saja. Tidak mencontoh. Nabi diutus kepada kita adalah supaya kita contoh. Masalah bagaimana dan apa yang kita lakukan ketika orang ada yang meninggal dunia sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Agama kita ini lengkap. Sempurna saja. Lengkap, sempurna. Jangan kita mengira bahwasanya ketika ada orang yang meninggal dunia belum diajarkan oleh Nabi tentang tata caranya. Sudah diajarkan. Di antaranya adalah orang yang meninggal dunia, jelas kita urus jenazahnya, ya kita mandikan, ya kita kafani, kita sholatkan, kemudian kita kuburkan. Cara menguburnya pun sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dengan dengan liang lahat misalnya sunnahnya. Kemudian setelah itu di atas kuburannya apa yang disunnahkan, beliau SAW, kuburan beliau dua orang sahabatnya itu setinggi satu jengkal saja, ya, dan tidak ada di sana kijing misalnya, nisan, ya, nisan tidak ada, cuma ada batu satu di arah kepala. Itu yang dilihat oleh sebagian salaf dari kuburan Nabi SAW. Kemudian kalau setelah meninggal dunia disiram dengan air nggak masalah. Ya, setelah meninggal dunia. Adapun setelah itu ketika berziarah kubur menyiram dengan air, apalagi dicampur dengan kembang misalnya, ini nggak ada dalilnya. Kalau pertama kali
dikuburkan, disiram air, iya ada dalilnya. Taib, dan tata cara yang lain disebutkan oleh para ulama dalam Kitabul Janaiz, ya, bagaimana pengurusan jenazah. Taib, bagaimana sikap orang-orang yang ditinggal keluarganya? Ya, Nabi SAW ketika meninggal Ja'far bin Abi Thalib, ya, dalam sebuah peperangan, ketika beliau mendengar meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib, maka beliau SAW mengatakan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah saat itu, yang mereka adalah tetangga Ja'far, beliau mengatakan, isna'u li ali Ja'fara ta'aman, hendaklah kalian membuat makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu qad atahum ma yushghiluhum, telah datang kepada mereka apa yang menjadikan mereka sibuk. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk Nabi. Jadi petunjuk Nabi, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka tetangga-tetangganya itu menunjukkan solidaritas, ya, menunjukkan perhatian mereka kepada keluarganya, yaitu dengan cara memberikan makanan, mengirim makanan, ya. Jadi yang membuat makanan itu bukan ahlu al-bait, bukan orang yang ditinggal, tapi yang membuat makanan justru tetangga-tetangganya. Ini petunjuk Nabi SAW. Iya. Dan ini yang sesuai dengan hikmah. Kita justru menunjukkan perhatian kita terhadap orang yang ditinggal tadi. Mereka sedih, kehilangan bapaknya, kehilangan suaminya. Ya, ternyata tetanggaku memperhatikan aku. Aku nggak sendiri. Ya, mereka memperhatikan aku. Ini kan hikmah. Adapun orang yang ditinggal, justru dia dibebani. Ya, dibebani ya dengan berbagai ya biaya, acara ya, acara 3 hari, acara 7 hari dan seterusnya. Maka ini ya pertama tidak ada dalilnya, kemudian yang kedua ini menjadi beban bagi mereka. Ya, menjadi beban bagi mereka. Bahkan ada di antara mereka yang sampai memakan harta anak yatim. Iya, harta anak yatim, karena ini seorang ayah meninggalkan seorang anak dan dia juga meninggalkan hartanya adalah milik anak yatim, digunakan untuk acara seperti itu. Terkadang sampai menjual barang, berhutang dan lain-lain. Kalau ditanya nggak enak, ya, nggak enak anak kalau nggak melakukan. Ya, tetangga mereka melakukan, nanti ada yang mengatakan, ya, berarti kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ya, atau menganggap ya memperlakukan jasad orang tua seperti kalau kita memperlakukan bangkai. Artinya kalau bangkai kan dikubur gitu saja, nggak ada acara-acara. Nah, ini syubhat yang demikian, ya, sebuah kerancuan. Kita mengikuti Nabi SAW. Jadi alhamdulillah dalam Islam mudah sebenarnya, bukan sesuatu yang bertele-tele, bukan sesuatu yang rumit. Ya, dalam Islam tidak ada acara-acara seperti itu. Bayangkan seandainya hari ini meninggal dunia satu orang, besok istrinya meninggal dunia, ya, satu saja mereka sudah kepikiran ini dapat uang dari mana gitu. Apalagi besoknya lagi ada yang meninggal dunia, atau 2 minggu lagi ada yang meninggal dunia. Nah, ini memberatkan yang demikian. Jadi sudah tidak diterima di sisi Allah karena tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, ya, dia memberatkan manusia, ya, memberatkan masyarakat. Ya, Islam tidak mengajarkan yang demikian. Tapi ya, terkadang yang sulit itu karena sudah jadi tradisi gitu, sulit untuk mengubahnya gitu. Terkadang jawaban masyarakat, ini tradisi kita gitu, sulit untuk merubahnya. Iya, dan ini yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika Nabi SAW diutus, ya, bahkan bukan hanya mereka saja, umat-umat yang menentang para nabi, ketika mereka didakwai, ya, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muhtadun. Sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami dalam keadaan ya di atas sebuah
tradisi, sebuah budaya, dan kami mengikuti mereka dalam keadaan kami mendapatkan petunjuk. Ini sebab kesesatan kalau kita mengikuti tradisi yang bertentangan dengan agama, yang dengan tradisi tadi kita menolak ajaran Nabi. Tidak, kita sebagai seorang muslim sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti kita siap untuk meninggalkan apa saja untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk diantaranya budaya, tradisi. Budaya dan juga tradisi kita ini tidak semuanya bertentangan dengan syariat Nabi, betul? Tidak semuanya. Ya, jadi yang tidak bertentangan silahkan kita melakukannya, silahkan, luas perkaranya. Jadi misalnya di tempat kita pakai songkok, pakai apa ini? Kemeja koko. Ya, kemeja koko atau baju koko. Fadhal. Ini budaya kita di sini. Kalau di Arab lain lagi budaya, kalau di Maghrib lain lagi budayanya. Ini apakah bertentangan dengan syariat Islam? Tidak. Di sini ada pakai songkok misalnya, itu budaya kita di sini. Orang Islam di sini ya pakai songkok, ya pakai peci ya. Peci. Kalau di Arab, gitu ya kita nggak mendapatkan yang demikian. Itu tidak bertentangan dengan Islam. Silahkan kita memakainya. Kita pakai sarung, fadhal, nggak masalah. Ini budaya yang tidak bertentangan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dianggap itu adalah sebuah syariat, mereka mengatakan ini budaya, padahal menganggap itu ibadah. Ketika dia menganggap itu adalah ibadah dan tidak diajarkan oleh Nabi, sudah masuk dalam bid'ah di sini. Iya. Jadi kalau sebuah tradisi atau budaya bertentangan dengan syariat Islam, ya kita harus siap untuk meninggalkannya. Iya. Jadi dan kita bersabar. Mungkin kita akan dibicarakan oleh orang, dikucilkan, ya kita bersabar. Sebagaimana dahulu Nabi SAW juga bersabar mendengar ucapan orang-orang Quraisy. Ya kamu wahai Muhammad merendahkan akal-akal kami, kamu menghina bapak-bapak kami. Ya, tapi beliau bersabar. Beliau tidak maksud untuk mencela bapak-bapak mereka. Beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah SWT. Jadi sebagaimana Nabi SAW bersabar, kita pun sebagai umatnya juga bersabar. Wallahu a'lam. Masyaallah, jazakallah khair, Ustaz. Ada pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal, Ustaz. Mungkin dijawab dengan ringkas mungkin, Ustaz. Ya. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, caranya bisa dengan bahasa Arab, bisa juga dengan bahasa kita. Ya, jadi berdoa dalam ini enggak harus dengan bahasa Arab. Seandainya dia mengatakan, ya Allah ampunilah bapak dan ibu saya, bisa. Ya Allah rahmatilah bapak dan ibu saya, bisa juga. Ya Allah luaskanlah kuburan keduanya. Ya Allah pertemukan saya dan beliau berdua di dalam surga. Ya Allah tinggikan derajat mereka. Bisa dengan bahasa kita. Ya, dan kalau dia mau berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Quran, seperti yang diucapkan oleh Nabi Nuh misalnya, Rabbi ghfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, atau mengatakan warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Ya, jadi perkaranya luas di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Jawaban dan ya Jazakallahu. Sudah ada telepon yang masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum. Bersama siapa di mana? Barakallah. Dari Yahya, Setu, Bekasi. Iya, silakan Bapak Yahya di Bekasi. Izin bertanya, bagaimana hukumnya berobat di pengobatan tradisional seperti tukang urut atau tukang pijatnya, atau kebanyakan itu menggunakan bacaan-bacaan tertentu seperti jampi-jampi seperti itu, Ustaz. Dan kalau tukang urut tersebut menggunakan bacaan-bacaan seperti awalnya ditanya namanya, kemudian setelah selesai urut dikasih minum, kemudian minumannya itu dibaca-bacain dulu, kemudian kita suruh minum seperti itu, Ustaz. Itu aja. Ya.
Nah, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Saudara Yahya di Bekasi. Silakan Ustaz. Kalau yang dia baca itu adalah doa atau ruqyah, ini nggak masalah. Tidak masalah. Yang dia baca misalnya dia meruqyah kita dengan Quran misalnya. Dia sambil mengurut mengatakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini bagus malah. Dia meruqyah kita dengan Quran, dengan hadis, dengan doa, bagus. Tapi ketika penanya tadi menyebutkan dia tanya nama, nah ini yang masalah. Apa hubungannya antara penyakit kita dengan nama? Kecuali mungkin maksud dia ingin menyelipkan dalam doanya, ya Allah sembuhkan si fulan. Nah ini mungkin ada hubungannya ya. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain, siapa nama bapak atau siapa nama ibu atau nah ini anak khawatirnya ini masuk dalam perdukunan. Karena dukun kadang bertanya kepada kita tentang beberapa pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan pengobatan, ingin menipu kita dan seterusnya. Tapi kalau memang itu adalah ruqyah yang syar'iyah, maka tidak masalah. Itu bukan sesuatu yang dilarang. Justru kita senang mereka dekat dengan Allah. Ya bukan hanya sekedar memijit, tapi juga meruqyah kita dengan ruqyah yang syar'iyah. Tapi kalau itu ternyata adalah seorang dukun, ya seorang dukun yang mereka bermuamalah dengan jin, ya bermuamalah dengan jin dalam memberikan pengobatan, sementara kita tidak tahu, ya tidak masalah kalau kita awalnya tidak tahu, ya. Dan Allah SWT mengatakan, menceritakan tentang ucapan orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami apabila kami lupa atau kami bersalah. Dan ini termasuk kesalahan. Kita nggak tahu kalau dia adalah seorang dukun. Dan dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan qad fa'altu, aku sudah lakukan. Artinya orang yang bersalah, artinya dia tidak tahu kemudian melakukan sesuatu yang diharamkan dan dia tidak tahu, maka ini termasuk yang dimaafkan dan diampuni oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah memaafkan untuk umatku sesuatu yang dikerjakan karena ketidaksengajaan atau dia dipaksa. Jadi semoga Allah SWT mengampuni semuanya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bisa dipahami, dan sepertinya inilah pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, karena waktu membatasi kita. Dan akhirnya kita ucapkan jazakumullah khairan atas waktunya, atas ilmunya, semoga bermanfaat. Wa jazakum khairan. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah selesai sudah kita bersama guru kita menjawab pertanyaan telah masuk, walaupun sudah masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab, dan kita mohon maaf, semoga bisa dijawab di pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai Jumat setiap minggunya. Dan untuk kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua, dan juga pada radio-radio yang telah menerima acara kita ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya bolak-balik harokat